Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita lagi ya. Kan kemarin kita sudah belajar tentang identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Cuma yang kemarin latihannya hanya untuk mengetahui nilai sin, cos, dan tan sudut-sudut yang diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan sudut istimewa. Nah, kita lanjutkan latihannya lagi untuk penjumlahan dan selisih dua sudut. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu, ini saya sudah tuliskan rumus lengkapnya bahwa yang namanya sin penjumlahannya jika ada sudut A kemudian sudut B, sin A tambah B, sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Ini saya sudah tuliskan lengkap sampai dengan tan. Ini hanya untuk mengingat apa yang sudah dijelaskan kemarin bahwa rumus penjumlahan dan pengurangan sin, cos, dan tan sudah ada di materi kemarin ya. Kita hanya melanjutkan latihannya saja. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang pertama di sini, selain kita tahu nilai sin, cos, dan tan, itu kan juga ada di segitiga. Kita latihannya nanti di bab segitiga ini. Contohnya, perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Panjang AB-nya 3, panjang BC-nya adalah 4. Nah, di sini ada dua sudut, ini sudut X, di sini sudut Y. Yang diminta adalah tentukan nilai dari yang pertama sin X dikurangi Y, dan yang kedua adalah cos X ditambah dengan Y. Kita kerjakan. Yang pertama sin X kurangi Y. Nah, kita masukkan dulu rumusnya. Gimana untuk pengurangan sin? Sin X kurangi Y, sin. Nah, ini pengurangan. Sin X kali cos Y dikurangi cos X dikalikan dengan sin Y. Nah, sebelumnya, apakah nilai dari sin X, cos Y, cos X juga sin Y ini sudah diketahui? Belum, karena belum diketahui, mari kita cari tahu dulu. Nah, ini saya kasih garis di sini ya. Nah, yang pertama, sin X. Sin X. Kita lihat, X itu adalah sudut yang ada di sini, yang ada di C. Ini namanya sudut X. Yang namanya sin, masih ingat sin, demi. Depan dari sudut X berapa? Di sini adalah 3. Berarti depannya 3 per sudut miringnya adalah ini, yang jelas terlihat miring, 5. Maka nilai sin X adalah 3 per 5. Kita masukkan sin X adalah 3 per 5. Kemudian kali cos Y. Cos Y, kita lihat sudut Y sebelah mana? Ini sudut Y, sudut yang ada di titik A ini, sudut Y namanya. Kalau cos masih ingat ya, cos sami, samping per miring. Y-nya di sini, sampingnya mana? Sampingnya adalah 3 ini. Jadi 3 per miringnya adalah 5. Kita tulis juga cos Y 3 per 5 dikurangi cos X. Cos X sama dengan cos, kembali lagi ke sudut X cos sami, tapi bagian X nya, sampingnya X adalah 4 per miringnya adalah 5. Di cos X 4 per 5 kalikan dengan sin Y. Sin demi, depan per miring. Y nya di sini, depannya adalah ini, angka 4 per 5. Jadi sin Y adalah 4 per 5. Nah, karena masing-masing sudah diketahui, sin X nya adalah 3 per 5, cos Y nya 3 per 5, cos X nya 4 per 5, dan sin Y nya adalah 4 per 5. Jadi mari kita hitung. 3 kali 3, 9 per 5 kali 5 adalah 25. Dikurangi 4 kali 4 adalah 16 per 5 kali 5 adalah 25. Sehingga nilai sin X kurangi Y adalah 9 kurangi 16. 9 kurangi 16 adalah berapa? Negatif 7 per 25. Ini adalah nilai sin X kurangi Y. Jelas ya sampai sini? Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini kita baru selesai yang A, sin X kurangi Y. Sekarang kita kerjakan bagian yang B. Kita kerjakan bagian B. B apa yang ditanyakan? Cos X ditambah Y. Rumus penjumlahan cos bagaimana? Cos X
kali cos Y dikurangi sin X kali sin Y. Terus sama dengan nilai dari cos X, kan kita sudah cari tahu tadi ya, cos X adalah 4/5 kali cos Y nya adalah 3/5 dikurangi sin X nya adalah 3/5 kali sin Y nya adalah 4/5 sama dengan 4 kali 3 12/25 dikurangi 12/20 nya nilainya adalah 0. Ternyata nilai dari cos X ditambah Y adalah 0. Nah, jelas sampai sini? Oke, jelas. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Contoh lagi, soal lagi misalkan. Kalau misalkan soalnya diketahui sin X sama dengan 3/5 dan cos Y adalah 12/13. Kemudian ada keterangan lagi, X ada di kuadran 1 dan Y ada di kuadran 2. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari sin X ditambah Y. Jelas ya? Diketahui sin X sama dengan 3/5 dan cos Y-nya adalah 12/13. X-nya berada di kuadran 1 dan Y-nya ada di kuadran 2. Setelah itu, tentukan nilai dari sin X ditambah dengan Y. Sama ya, kan sudah diketahui, sudah jelas. Kita terus dulu, yang dicari adalah sin X ditambah Y. Sama dengan rumusnya sin penjumlahan sin X kali cos Y ditambah dengan cos X dikali dengan sin Y. Nah, ini sin X nya sudah diketahui yaitu 3/5. Kemudian cos Y nya sudah diketahui yaitu 12/13. Nah, ini negatif ya harusnya karena dia di kuadran 2. Negatif 12/13. Kemudian ditambah cos X nya sudah diketahui atau belum? Ternyata belum. Sin nya sudah diketahui atau belum? Ternyata juga belum karena belum diketahui. Jadi mari kita cari tahu berapa nilai. Nah, saya bahas ini ya. Yang dulu kita mencari cos X dulu. Karena sin X nya adalah 3/5. Sin itu apa, masih ingat? Sin demi. Kita cari nilai cos X nya. Cos X sama dengan cos sami. Depannya 5, depannya 3, miringnya 5, sampingnya berapa? Nah, kita cari tahu. Samping itu adalah akar dari miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Jadi akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, hasilnya adalah 4. Jadi cos X nilainya adalah 4/5. Kemudian kita lihat lagi keterangannya. Kita lihat keterangannya bahwa X ada di kuadran 1. Masih ingat ya? Kalau di kuadran 1, nilai sin, cos maupun tan semuanya bernilai positif. Jadi tetap nilainya cos X adalah 4/5. Nah, kemudian kita cari sin Y. Tapi diketahui dari cos Y. Cos Y-nya adalah negatif 12/13. Tanda negatif ini dia hanya untuk menunjukkan bahwa tadi Y itu berada di kuadran 2. Kalau dia di kuadran 2, berarti nilai cos-nya adalah negatif. Sedangkan nanti nilai sin-nya positif atau negatif?
nilai sin itu bernilai positif jika ada di kuadran 1 dan di kuadran 2. Jadi nilainya nanti sin Y itu sudah pasti adalah positif. Nah, cosnya ini cos sami. Nah, kalau kita mencari nilai sin berarti sin demi. Ya, kalau ini ya sampingnya kita mencari nilai depannya. Nilai depan itu sama sih sebenarnya, akar dari miring kuadrat dikurangi samping kuadrat, jadi sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, jadi sama dengan 13 kuadrat itu 169 dikurangi dengan 12 kuadrat adalah 144, maka nilainya nanti adalah akar 25, berarti depannya adalah 5, sehingga akan ketemu nilai sin Y adalah 5 per miringnya adalah 13. Positif atau negatif? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa kalau nilai sin di kuadran 2 bernilai positif, sehingga tandanya tetap positif. Nah, kita kembali ke soal lagi. Cos X 4/5 kali sin Y-nya adalah 5 per 13. Kemudian kita kalikan 3 kali negatif 12 adalah negatif 36 per 13 kali 5 adalah 65 ditambah 4 kali 5 20 per 65, jadi ketemu sin X tambah Y adalah negatif 16 per 65. Jelas ya sampai sini? Ya, kita tambah lagi satu soal lagi latihannya. Kalau misalkan contoh soalnya, jika A tambah B adalah pi per 3, kemudian dan sin A kali sin B adalah berapa ya? 4/6 misalkan. Kemudian nilai cos A dikurangi B adalah nah ini kita lihat, jika A dan ditambah B adalah pi per 3, kemudian sin A kali sin B adalah 4/6, tentukan nilai cos A dikurangi B. Ya, kita tuliskan cos A dikurangi B. Masih ingat untuk cos, mencari nilai cos dikurangi cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Nah, kita lihat di sini. Kita apakah sudah tahu nilai cos A kali cos B? Ternyata belum diketahui. Tapi kita sudah tahu bahwa nilai sin A kali sin B ini berapa nilainya? Adalah 4/6. Nah, berarti kita harus mencari tahu nilai cos A kali cos B. Gimana mencari tahunya? Nah, ini saya taruh di sini ya. Dari sudut yang diketahui bahwa sudut A ditambah B adalah pi per 3. Penjumlahannya A ditambah B adalah pi per 3. Kalau kita ubah menjadi bentuk sudut, 1pi 180 derajat dibagi 3, nilainya adalah 60 derajat. Ini sudutnya A. Ini kan penjumlahan ya. Kita bisa cari tahu kalau cos A ditambah B sama dengan cos itu jadi cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Cos A tambah B, cos A tambah B berapa? Tadi nilainya berapa? A tambah B adalah 60 derajat, sama dengan cos A cos B. Cos A kali cos B ini yang kita cari, kemudian dikurangi sin A kali sin B. Sin A kali sin B nya sudah diketahui, yaitu 4/6. Yang ditanyakan kan cos A kali cos B, berarti cos A kali cos B nya biarkan tetap di sini. Kemudian cos 60 derajat, cos 60 derajat itu adalah setengah, sama dengan cos A kali cos B dikurangi 4/6.
Terus kemudian karena yang dicari tahu ini cos A kali cos B, kemudian di ruas ini setengahnya tetap, negatif dikurangi 4/6 dipindah ruas menjadi ditambah 4/6. Nah, kita samakan penyebutnya per 6 semua. 2 untuk jadi 6 dikalikan 3, maka 1 juga harus kalikan 3. 1 kali 3, 3, ini ditambah 4 sama dengan cos A kali cos B. Jadi cos A kali cos B adalah 7/6. Cos A kali cos B. Nah, kita masukkan, kita kembali ke soal lagi, kita masukkan cos A kali cos B adalah 7/6 sama dengan 7, ini kan penyebutnya sudah sama, sudah per 6 semua, 7 tambah 4 adalah 11, 11/6. Jadi kalau ditanya jadi nilai cos A dikurangi B adalah berapa? 11/6. Nah, jelas ya sampai sini? Nah, kita sudahi dulu pertemuan ini, latihan ini, nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.